الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه يليق بجلاله وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك وزد على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Shaimun wa shaimat, jamaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari ini, di hari yang ke-25 di bulan suci Ramadan, Allah masih senantiasa memberikan nikmat sehat wal afiat. Allah titipkan mujahadah, kesungguh-sungguhan. Allah titipkan nilai-nilai istiqamah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita dari hari pertama sampai hari ini, dan kita tuntaskan saum, siyam dan qiyam kita, kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, Allah letakkan pada timbangan kebaikan kita. Amin. Di majlis yang mulia ini kita sempurnakan majlis kita dengan berselawat salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap, berdoa, bermunajat, berharap kepada Allah semoga dengan untayan selawat salam, salam rindu, salam cinta, mahabbah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, Allah pantaskan kita semua kala mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, as-saimun was-saimat, pagi hari ini tema kita adalah persiapkan pulang kampung yang sesungguhnya. Saya lihat hari-hari ini, kemarin itu jalanan sudah nampak, sebagian saudara-saudara kita sudah pulang kampung, mudik. Nampaklah dari mobilnya itu berbagai macam perbekalan yang dibawa untuk pulang kampung. Tidak cukup membawa perbekalan itu di dalam mobil, bahkan ada tempatnya itu. Di atas mobil disiapkan segala sesuatunya untuk dibawa pulang kampung. Kira-kira jamaah sekalian, tradisi kita pulang kampung setiap tahun ke kampung halaman kita, berapa lama di kampung, Pak? Kira-kira berapa lama? Seminggu? 2 minggu? Yang PNS, kira-kira berapa lama di kampung, Pak? Paling lama mungkin seminggu. Balik lagi. Dan saudara-saudara kita dan kita semua yakin bahwa ketika pulang kampung
itu sudah ada niat dan kita sudah faham, sudah tahu bahwa kita akan pasti balik lagi. Karena ada pekerjaan, ada tugas dan segala sesuatunya menanti kita. Pulang kampung, mudik tidak selamanya, tapi balik lagi. Namun pun demikian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, walaupun akan balik, perbekalan subhanallah dipersiapkan, dibawa secukupnya, karena khawatir di perjalanan mungkin ada sesuatu. Kendaraan sudah dirapikan, sudah disiapkan. Bekal yang dibawa pun mungkin buat keluarga, sanak famili, keluarga di kampung dibawa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hakikatnya kita akan pulang kampung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan balik lagi. Ada ceritanya orang yang sudah pulang kampung yang hakiki, meninggal dunia, kemudian balik lagi ke dunia. Ada Pak? Enggak ada. Enggak ada yang bercerita, ya Allah, yang namanya siksa alam kubur, siksa di alam barzakh sangat mengerikan. Ada yang pernah cerita begitu? Enggak ada. Karena ini adalah pulang kampung yang sesungguhnya, tidak akan pernah balik lagi. Pertanyaannya, untuk pulang kampung yang sesungguhnya ini, seperti apa kita sudah mempersiapkan bekal kita jemaah sekalian dan dimuliakan Allah. Kalaupun kita sudah mempersiapkan seperti di malam hari ini, lanjut di pagi hari ini bagian dari kita mempersiapkan bekal kita menuju kampung halaman kita yang sesungguhnya. Namun pertanyaannya, apakah sudah cukup atau tidak? Sudah sempurna atau tidak? Nah, itulah kemudian setiap waktu, setiap saat kita mengintrospeksi diri, bermuhasabah, berpikir seperti apa dan sebesar apa perbekalan yang akan kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibrah, ini pelajaran. Jemaah sekalian, ada seorang ulama bernama Ahmad Abdul Majid Makki. Beliau mengatakan, mahma tala umrul abdi fi hadhihi dunya fa innal mauta masiruhu. Sepanjang apapun usia yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia ini, maka sesungguhnya kematian itu suatu hal yang pasti, akhir daripada kehidupannya. Suatu hal yang pasti, kematian. Umur Nabi Nuh, berapa umur Nabi Nuh jemaah? Allah sebutkan dia berdakwah 950 tahun. Fi ikhtilaf. Para ulama berbeda pandangan. Berapa usia Nabi Nuh? Ada yang mengatakan 1400 tahun. Ada yang mengatakan 1100 tahun, 1050 tahun dan seterusnya. Walaupun diberikan usia di atas 1000 tahun, mana Nabi Nuh alaihissalam? Sudah kembali kepada Allah. Mana umat-umat terdahulu yang berjaya, yang berkuasa? Aina Fir'aun, aina Haman, aina Qarun? Di mana mereka? Mereka sudah mendahului kita. Mereka sudah kembali. Seandainya mungkin kita berdoa di setiap malam-malam kita nih. Kita menjaga malam-malam kita. Di 10 malam terakhir ini. Saya yakin bahwa di antara doa yang dipanjatkan adalah, ya Allah, berikan kami usia yang panjang. Saya yakin itu bagian dari doa kita. Seandainya pun Allah kasih usia umpamanya, di sini jamaah, dikabul doanya oleh Allah. Baik, saya berikan engkau usia 300 tahun. Ada yang mau? Bapak, seandainya
Bapak diberikan usia oleh Allah. Ya udah, saya berikan pilihan. Mau nggak dikasih usia 300 tahun? Mau, Pak? Angkat tangan. Siapa yang mau dikasih usia oleh Allah 300 tahun di sini? Karena saya yakin itu bagian dari doa kita. Nggak ada yang mau 300 tahun. Baru 60, baru 70, 90 sudah pakai tongkat. Ada yang berusia 100 tahun. Yang hanya bisa dia lakukan adalah terbaring di tempat tidur. Seluruh kebutuhannya dibantu oleh orang lain. 100 tahun. Bagaimana kalau diberikan usia 300 tahun? Suatu hal yang pasti. Sepanjang apapun usia yang Allah berikan, sesungguhnya kematian adalah ending dari kehidupan ini. Tapi kita ini terkadang sikap kita, perbuatan kita seolah-olah kita tidak akan pernah mati. Seolah-olah kita enggak meninggalkan dunia ini, sehingga enggak menjaga ucapan, enggak menjaga perbuatan. Lupa untuk mempersiapkan bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kullu yaumin yuqalu fihi mata fulan. Setiap hari kita mendengar ada yang diiklankan, diumumkan, hari ini fulan meninggal dunia. Hari ini fulanah meninggal dunia, tetangga kita, sahabat kita, karib kerabat kita. Apa kata Umar? Fala budda ya'ti yaumun yuqalu fihi mata Umar. Ketahuilah, sesungguhnya nanti akan ada hari di mana datang hari itu orang akan mengatakan Umar telah meninggal dunia. Ini iktibar. Umar mengambil pelajaran, bermuhasabah. Kalau hari ini yang diumumkan adalah di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Fulan bin Fulan di rumah sakit ini, jam ini, akan disemayamkan di pemakaman ini jam sekian. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah, yakin hari itu akan tiba, hari ini yang bersangkutan diumumkan. Bisa jadi esok lusa nama saya yang disebut oleh orang tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nama kita yang disebut telah meninggal dunia, nama kita yang disebut. Muhasabah. Nah, ini kalau kita muhasabah, maka insyaallah kita akan betul-betul mempersiapkan bekal kembali kepada kampung halaman kita. Jadi dunia ini Pak bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Ini bukan tempat kita. Warisan kita di sana Pak. Yang dulu ketika Allah berkata, wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah kamu di sini berserta istrimu. Di situ udah tinggal dulu. Nenek moyang kita tinggal di situ dulu. Hanya saja kemudian ditinggalkan tempat itu dengan sebab yang Allah sudah takdirkan dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka anak cucu Adam kelak dia akan kembali. Sejatinya kembalinya adalah mencari warisan yang dulu pernah ditempati, yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah kepada nenek moyang kita. Jangan sampai mudik pulang kampung salah alamat, Pak. Mestinya kita pulang kampung ke dulu, di situ dulu orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara masih di situ, paman masih di situ, pulang kampung. Disitulah warisan kita. Jangan salah alamat. Orang tua kita, nenek moyang kita, tinggalnya di mana, Pak? Jannah, surga, bukan di nar, bukan di neraka. Ini bagaimana kemudian kita mempersiapkan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri dalam sebuah maqalah beliau berkata,
Mal mar'u illa raqibu dhahri, illa raqibu dhahri umrihi, ba'idan 'anid dunya, qariban ilal qabri. Setiap orang ini laksana penunggang di atas punggung usianya. Ba'idan 'anid dunya, qariban minal qabri. Semakin jauh dia berkelana di dunia ini. Apa maknanya berkelana di dunia ini? Makin panjang usia yang Allah berikan. Sesungguhnya hakikatnya qariban minal qabri, dia sudah dekat dengan pusaranya. Makanya sayang, mungkin terkadang ketika diberikan usia kita bertepuk tangan, bahagia, senang. Iya, kita bahagia, kita senang, mensyukuri nikmat Allah. Tapi jangan lupa bermuhasabah. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Dia lupa sesungguhnya semakin kita diberikan usia panjang oleh Allah, sebentar lagi tuh kita sesungguhnya sudah dekat dengan pusara kita. Maka sejatinya kita berintrospeksi, muhasabah. Diberikan usia 60, 70, datanglah anak-anak, datang ke rumah cucu, datang mendoakan. Selamat eyang, alhamdulillah ulang tahun, senang. Tapi jangan lupa, semakin panjang usia, semakin dekatlah dengan hari kita akan meninggalkan dunia ini. Ini muhasabah. Untuk apa? Agar kita mempersiapkan diri, makin banyak amal-amal soleh, makin semangat kita menjaga malam-malam kita dan hari-hari kita di 10 malam terakhir ini. Nabi SAW mengingatkan kita, berapa rata-rata usia umur umat Nabi Muhammad? 60 sampai 70 tahun. Tazkirah harus diulang-ulang. Bila perlu catat di rumah, Pak. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Maka lakukanlah sesuatu yang kita selalu mengingat hari itu. Jangan kemudian seolah-olah kita lupa hari itu. Ketika Allah kirim pesan, mulai itu tumbuh uban, nempel satu uban kita, baik di rambut atau nempel di kumis uban. Apa yang dia cari? Mana? Alat cabut kumis. Dia cabut ubannya di situ. Mana alat cabut rambut? Dia cari ubannya di sini. Cabut. Itu pesan tazkirah, ingat. Oh, 60 sampai 70 tahun. Jangan lakukan kemudian sesuatu yang justru kita lupa hari itu. Kata istrinya, "Pak, itu uban sudah ada, Pak." Iya, berapa ya? Dihitung sama bininya, istrinya. Sampai 5. Mah, semir yuk. Ya, semir rambutnya. Biar hitam semua. Sehingga apa? Terlihat muda. Lupa dia. Bukankah itu adalah peringatan tazkirah? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru yang harus membuat kita bermuhasabah, introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat 340, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri bi ayyi ardin tamut." Di antara kita ini enggak ada yang tahu di mana, kapan, dan seperti apa Allah akan memanggil kita. Enggak ada yang tahu. Karena kita enggak tahu, Pak. Itulah kemudian kita senantiasa mengkondisikan diri kita
agar Allah memanggil nanti kita dalam keadaan yang Allah redha. Jangan merasa bahwa kita masih sehat, segar bugar, merasa usia 25 tahun, 40 tahun. Karena yang kemarin diumumkan meninggal itu usianya 80 tahun. Yang hari lalu diumumkan meninggal dunia usianya 90 tahun. Jaranglah mendengar usia yang meninggal 40 tahun, 30 tahun, 25 tahun. Pulang kampung itu, Pak. Ya, orang tua pulang kampung. Muda pulang kampung. Bahkan orok baru lahir kita bawa pulang kampung. Buah kelapa itu ada yang baru muncul, Pak, jatuh, rontok. Apa namanya di bahasa Indonesianya, Pak? Kelapa yang baru, yang kecil tuh. Tahu bahasanya? Hah? Kalau di kampung saya ke Kombo, itu kelapa yang kecil tuh, Pak, rontok, betul nggak? Yang baru besar dikit rontok. Kelapanya, subhanallah, tiba-tiba ada yang ngelihat kelapa ini kayaknya segar, ya. Bukan lagi puasa, di luar puasa lihat kelapa segar. Dipanen, dipetik. Ada yang kemudian sampai dia menjadi kelapa tua, barulah kemudian dia jatuh. Jangan tertipu. Lihat ulama-ulama kita, guru-guru kita. Dulu pimpinan majelis Rasulullah, Habib, siapa, Pak? Habib Munzir. Berapa usianya meninggal dunia? Ada yang tahu berapa usianya? Sahabatnya beliau mana? 40 tahun. 40 tahun. Kita ini lebih 40 tahun kayaknya. Dulu kiai muda, selebritis terkenal, Ustadz Uje. Usianya berapa? 40 tahun. Pimpinan Majelis Az-Zikra Kiai Haji Arifin Ilham, berapa usianya? Masih muda, produktif. Kalau seandainya bahwa orang ini kekal di dunia, maka orang-orang soleh itu lebih pantas untuk lama-lama di dunia, Pak. Kalau seandainya di dunia ini adalah tempat tinggal yang sesungguhnya, maka Nabi Muhammad itu lebih pantas, lebih berhak, lebih layak untuk kekal di dunia. Tapi semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian Allah akan cukupkan balasan-balasan kalian. Apa yang kita lakukan? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik di dunia ini, maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan di sana. Wa in asa'tum, tapi kalau keburukan yang kita tanam, maka keburukanlah nanti yang akan kita tuai, yang akan kita panen di sana. Kalau padi, Pak, yang kita tanam di dunia, maka yang kita tanam itulah yang akan kita panen. Kalau padi yang kita tanam, maka yang kita panen itulah padi. Tapi kalau yang kita kumpulkan adalah rumput, kotoran, hal-hal buruk, maka itulah yang akan kita panen di sana. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum nanti Allah akan menghisab kalian. Introspeksi diri. Dan itu pasti akan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, sahabat-sahabat senior. Kemudian dari balik tirai, istri beliau Ummul Mukminin Aisyah mendengarkan perbincangan Nabi dengan para sahabat. Salah satu ucapan Nabi yang didengar oleh para sahabat dan didengar oleh istri beliau Aisyah adalah, Man ahabba liqa Allah, ahabba liqa Allah. Wa man kariha liqa Allah,
kariha liqa'ahu. Barang siapa yang senang, bahagia berjumpa dengan Allah, maka Allah senang, Allah bahagia berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Barang siapa yang enggan, tidak senang, dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun sungguh sangat benci berjumpa dengan dia. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah mendengar ucapan itu. Ya Rasulullah, wahai Nabi, apakah ada orang yang senang berjumpa dengan Allah? Karena pintu berjumpa dengan Allah adalah lewat pintu yang namanya al-maut, pintu kematian. Apakah ada orang yang senang ketika dia memasuki gerbang yang namanya gerbang kematian? Disitulah kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa ketika seseorang di detik-detik terakhir dia akan berjumpa dengan Allah, masuki gerbang al-maut itu, Allah nampakkan seluruh amal ibadah di dunia. Allah perlihatkan tuh, oh ini amal baikmu di hari ini, di tempat ini, kau lakukan kebaikan-kebaikan ini. Allah nampakkan, Allah perlihatkan. Bahkan kata Nabi, Allah perlihatkan nanti tempat kembalinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dia enggak bahagia? Ya Allah, senang. Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Senang, Pak. Dia akan berjumpa dengan Allah. Sebaliknya ada orang-orang yang benci, enggan, takut berjumpa dengan Allah. Apa sebab? Ketika dia dalam keadaan sakratul maut, akan pergi meninggalkan dunia ini, berjumpa dengan Allah, Allah perlihatkan semua amal-amalnya di dunia, keburukan-keburukan yang dia lakukan di dunia, Allah nampakkan, Allah perlihatkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahkan disebutkan na'udzubillah, kalau dulu semasa hidupnya di dunia dia pernah berbuat fahisyah, perbuatan tercela, perbuatan tak senonoh, mohon maaf, berzina, maka Allah akan perlihatkan dosa itu. Bahkan Allah nampakkan perempuan yang dulu pernah dia zinahi di dunia. Saat kapan itu? Ketika dia akan memasuki gerbang kematian, sakratul maut. Disitulah kemudian orang-orang ada yang bahagia, senang. Man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ah. Ketika dia senang berjumpa dengan Allah, Allah senang berjumpa dengan dia. Allah. Sudah siap perbekalannya, Pak? Pulang kampung, sudah berapa tahun di Jakarta, yang dulunya pulang pakai apa, Pak? Motor. Berapa tahun berikutnya, alhamdulillah pulangnya pakai mobil. Malulah pakai mobil enggak bawa oleh-oleh. Banyak yang dibawa. Pulang kampung, Masya Allah, belum sampai rumah orang tua sudah menanti. Keluarga sudah menunggu, subhanallah. Kira-kira kalau pulang kampung seperti ini senang enggak, Pak? Kita yang pulang kampung senang, yang di kampung pun senang, Pak. Bahagia. Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dari itu. Lebih bahagia dibandingkan dengan kebahagiaan orang tua kita. Yang kita kunjungi, yang kita temui, yang kita ziarahi ketika pulang kampung itu. Nah, coba dibayangkan bagaimana kebahagiaan orang tua. Orang tua yang merasakan kebahagiaan ketika anaknya yang sudah lama tidak ketemu. Mungkin anaknya di luar negeri, jauhan di sana. Kemudian ketemu anaknya membawa keluarga, istri dan cucunya. Dibawa, Allah, senanglah orang tua. Bahagia.
kebahagiaan Allah lebih dari itu. Allah senang berjumpa dengan hambanya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hari yang terbaik, Pak. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Ayyu yaumin khairun?" Hari apakah hari yang paling terbaik? Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Hari terbaik itu adalah hari di mana kau meninggalkan dunia ini keadaan mukminan billah. Kau bawa imanmu, masih mendapatkan gelar dari Allah mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Itulah hari yang terbaik. Kalau Ibnu Abbas ditanya, hari apa hari yang terbaik? Beliau mengatakan yaumul Jum'ah, hari Jumat. Itu hari yang terbaik. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan hari terbaik itu adalah hari di mana kita keluar meninggalkan dunia ini, kembali kepada Allah dengan membawa iman dan amal saleh. Itulah hari terbaik kita. Jadi kita ini Pak masih enggak tahu apakah kita ketika kembali kepada Allah ini dengan membawa amal-amal saleh, amal ketaatan menjadi hari yang terbaik atau tidak. Karena itu persiapkan. Ya. Kita persiapkan di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian isti'dadnya, persiapannya seperti apa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah? Yang pertama, isti'dad, mempersiapkan hari itu pertama bit-taubah. Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata taubat ini, Pak, jangan dimaknai bahwa taubat itu adalah bagi pendosa. Ya. Hakikatnya memang kita semua adalah pendosa, Pak. Ada yang bebas dari dosa? Enggak ada yang bebas dari dosa. Orang alim rentan jatuh kepada perbuatan dosa, baik dengan ucapan perbuatan. Orang tua, anak muda, siapa lagi? Pejabat, siapapun kita rentan. Tidak ada yang maksum. Yang maksum cuma satu, Nabiuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang maksum. Maka untuk istiqdad kembali kepada Allah ini pertama siapkan at-taubah. Dan cara yang paling mudah itu adalah memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Itu yang paling mudah. Karena istighfar ini menunjukkan kita hamba yang iktiraf, mengakui bahwa kita enggak mungkin terbebas dari dosa. Dosa karena mata, dosa karena lisan, dosa karena anggota tubuh yang lainnya. Bahkan dosa karena sesuatu yang terlintas dalam alam pikiran kita. Yuk, akan ditanya nanti apa yang terlintas dalam pikiran kita. Ditanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sam'a wal basara." Terus wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaranmu akan ditanya oleh Allah. Dulu apa yang kita dengarkan? Nikmat pendengaran ini kita gunakan untuk apa? Wal basar, nikmat pendengar, penglihatan, dulu kita gunakan untuk apa? Wal fuada, dan apa yang terlintas dalam fuad, hati. Jadi lintasan pikiran kata ulama itu akan ditanya nanti oleh Allah. Bahkan ada meriwayatkan bahwa nanti Allah akan perlihatkan, dulu kamu ya pernah berniat begini. Seandainya kamu lakukan niatmu dulu itu, ini dosanya. Tapi karena dia tidak lakukan, Allah kemudian hilangkan dosa itu. Tapi Allah akan perlihatkan niat. Kalau pernah berniat buruk, Allah akan perlihatkan. Hanya saja tidak dibebankan nanti di akhirat. Ini pendapat ulama tentang ayat tadi. Maka cara yang paling mudah untuk i'tiraf, mengakui dosa-dosa ini adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nabi yang maksum, terbebas dari dosa. Dosanya ma taqaddama wa ma ta'akhir, yang sudah berlalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Tapi istighfarnya berapa kali? Minimal 70 marrah, 70. Dalam riwayat lain 100 kali.
100 kali Nabi istighfar fi kulli yaum. Minimal 70 kali. Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa kami. Maafkan ya Allah. Makanya salah satu doa yang dianjurkan, yang disunnahkan oleh Nabi kita baca di malam-malam kemuliaan ini adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau senang memaafkan. Fa'fu anni, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ini kita perbanyak doa itu. Sunnahnya dari Nabi SAW. At-taubah, bertaubat. Dan syarat taubat, coba dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Syarat taubat kata beliau 3. Syarat taubat ada 3. Pertama, an-nadam, menyesal. Ya Allah, saya pernah lakukan ini ya Allah, maafkan ya Allah, ampun ya Allah. Ada rasa penyesalan. Jadi kalau orang mengatakan saya bertobat tapi tidak menyesali, di dalam kalbunya tidak ada rasa penyesalan, berarti belum sempurna tobatnya. Makanya harus ada tuh rasa penyesalan. An-nadam. Yang kedua, al-ikhla. Betul-betul dia meninggalkan dosa itu. Kalau dia berada di sebuah komunitas, yang komunitas ini adalah selalu mengajak dia berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar aturan-aturan Allah, maka wajib dia meninggalkan komunitas itu. Kalau ada teman yang selalu mengajak kepada maksiat, melanggar aturan Allah, maka wajib bukan memutus silaturahmi, tapi meninggalkan sesuatu hal yang menjadi penyebab kita terjerumus ke dalam dosa. Tinggalkan dia. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Agama seseorang itu sangat tergantung dengan agama temannya. Kalau temannya baik, maka insya Allah agamanya baik. Kalau temannya buruk, maka besar kemungkinan agamanya buruk. Kata siapa? Bukan kata penceramah, bukan kata ustaz, bukan kata kiai, kata as-sadiqul masduq, ucapan Nabi SAW. Makanya penting kemudian kita memilah dan memilih. Sebagai sadiq, kita bergaul sama siapa saja. Apalagi seorang mukmin berniat menjadi seorang yang bisa mengajak kepada kebaikan, merubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Kemudian dia hadir kepada siapa saja, komunitas mana saja dengan niat tadi, maka enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian kita berpikir bahwa mungkin kita yang akan dirubah, bukan kita yang merubah, maka syarat taubat itu adalah dia tinggalkan. Al-iqla', dia betul-betul meninggalkan itu. Baru dikatakan taubatnya benar. Yang ketiga, ayya'zim alla ya'ud ilaihi. Dia bertekad, berazam bahwa dosa itu tidak akan pernah dia lakukan lagi. Ada tekad. Dan dijelaskan apabila dosa ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila dosa kaitannya dengan sesama hakul adamin, hak sesama manusia, maka tidak sahlah tobat itu, kecuali kalau dia pernah memfitnah orang, maka wajib dia minta maaf. Kalau dia pernah mengambil hak orang lain, harta, materi, benda apapun, maka wajib dia kemudian meminta dihalalkan, diredai. Kalau tidak, walaupun dia mengatakan saya bertobat ya Allah, tapi hak orang lain masih dia nikmati, dia belum kembalikan, maka tidak sempurnalah tobat itu. Buka dalam kitab apa? Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Makanya berat, Pak. Berat dosa kaitannya dengan sesama manusia.
Ya, kaitannya sesama manusia ini berat. Makanya kemudian jaga muamalah kita, jaga pergaulan kita. Tetangga dengan tetangga jangan sampai ada konflik. Maka hendaknya tetangga dengan tetangga yang lain saling menghormati, saling memuliakan, saling menjaga hak-haknya. Jangan sampai kita mengambil hak tetangga, kemudian nanti kita kembali kepada Allah belum kita tunaikan hak mereka, kita akan ditanya. Berat. Dalam kitab At-Tazkirah disebutkan karangan Imam Al-Qurtubi 70 dosa kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya itu lebih ringan dibandingkan satu dosa kaitannya dengan hak sesama manusia. 70 kaitannya dengan Allah, istighfar minta ampun selesai. Tapi kalau satu dosa kaitannya sama manusia, Allah tidak akan ampuni. Ya Allah, saya minta maaf ya Allah. Ampuni ya Allah. Di malam Lailatul Qadar dia minta. Ya Allah, saya sudah mengambil hak si fulan. Ya Allah, maafkan saya. Allah katakan, kau tunaikan dong haknya. Itu bukan hak saya, kata Allah. Maka berkewajiban dia minta dihalalkan. Dia meminta maaf. Ini berat kok kaitannya dengan sesama manusia. Satu dosa kaitannya dengan manusia itu berat. Lebih berat dibandingkan 70 dosa kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita meringan-ringankan, mensepelekan dosa kepada Allah, tidak. Poinnya adalah jangan kemudian kita meremehkan dosa sesama manusia. Menzalimi, mengambil hak orang lain, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang pertama at-taubah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-muhafazatu ala ada'il faraid wa ijtinabul muharramat. Menjaga perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk istiqdad kita. Senantiasa menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dengan penuh ketundukan kepatuhan, Pak. Muslim artinya orang yang tunduk patuh totalitas paripurna kepada Allah patuhannya. Tidak merasa terpaksa. Ketika dia melaksanakan ibadah, betul-betul dia merasakan ibadah itu sebuah kebutuhan dia. Dia merasakan nikmat ketika dekat dengan Allah. Bayangkan qiyamul lail, Pak. Apalagi imamnya kemudian subhanallah, suaranya bagus. Di masjid kita, Masjid Silaturrahim, imamnya subhanallah cakep-cakep suaranya. Dibacakan kita ayat tentang apa? Tentang surga Allah. Seolah-olah surga itu sudah di depan mata kita, Pak. Ketika dia bicara tentang azab neraka, seolah-olah neraka itu depan kita. Kita takut, meneteskan air mata. Menangis kita. Menangis. Menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi laki-laki, salat itu di rumah atau di masjid, Pak? Mimbabi an-nasiha, mengingatkan. Laki-laki salatnya di rumah atau di masjid? Di masjid. Yang salat di rumah siapa, Pak? Perempuan. Tapi kata Nabi, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kau larang istri-istrimu yang ingin salat ke masjid. Salat di rumahnya iya, kata Nabi, itu lebih utama. Tapi kalau dia ingin ke masjid, enggak boleh dilarang. Dia juga ingin mendapatkan kemuliaan, keberkahan, keutamaan salat berjamaah sebagaimana yang diberikan untuk laki-laki. Jangan larang, kecuali dengan ada fitnah-fitnah. Adapun laki-laki salat berjamaahnya, salatnya di masjid, salat berjamaah. Bayangkan, satu langkah dari rumah kita, Allah angkat derajat. Satu langkah dari rumah, Allah bersihkan dosa-dosa. Satu langkah dari rumah, Allah akan berikan pahala. Jadi kalau Bapak hitung dari rumah sampai ke masjid,
Berapa langkah, Pak? Ada yang pernah ngitung nggak? Bawa kalkulator, Pak. Atau hitung nggak pakai tasbih? 1, 2, 3 sampai ke masjid ini berapa? Jarang kita hitung ya. Kenapa nggak akhirnya dihitung? Biar lebih semangat setiap langkah. Ketika Nabi menyampaikan ini, ada seorang sahabat ya, yang rumahnya dari masjidnya Nabi SAW itu jauh. Kemudian dia berpikir, ya Rasulullah, aku ingin seperti sahabat-sahabat yang lain, datang masjid lebih awal, berada di saf pertama. Terus kata Nabi, emang kamu kenapa? Rumahku jauh ya Rasulullah. Jauh. Jarak tempuhmu berapa? Lama. Mungkin kalau kita hitungan jam, zaman dulu dia jalan kaki sampai ke masjid 30 menit. Kalau hitungannya dulu. Karena ba'idun nyebut jauh ya Rasulullah. Dan zaman itu bagaimana dia sholat berjamaah Isya di masjid? Dia inginlah, ya Rasulullah, bolehkah aku beli tanah dekat-dekat sini sehingga nanti dengan keluargaku mudah datang ke masjid. Dia ingin pada sahabat-sahabat yang lain datang ke masjid lebih awal. Maka kata Nabi, jangan. Karena sesungguhnya setiap langkahmu menuju masjid engkau diberikan pahala oleh Allah. Setiap langkahmu menuju masjid diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahmu menuju masjid Dia ampuni dosa-dosamu. Allah sebutkan di dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, terus wa atharahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, kami yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa naktubu, dan kami yang mencatat dengan rapi, kata Allah, diabadikan ma qaddamu, apa karya-karya mereka semasa mereka hidup. Kami yang catat, kata Allah. Ma qaddamu wa atharahum, dan kami yang mencatat jejak-jejak langkah kaki mereka, bekas-bekas mereka. Makanya kemudian secara tekstual hadis ini bahwa bekas kita, jejak langkah kaki kita itu disebutkan adalah kalau akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sunnah Nabi SAW, lihat sunnahnya Nabi. Nabi itu sholat sunnahnya, Pak. Kalau dia sholat sunnah di masjid, dia pilih tempat yang berbeda-beda. Kalau qobliyahnya di pojok umpamanya, nanti ba'diyahnya dia nggak di situ lagi. Dia cari tempat yang lain. Agar apa? Bekasnya, tempatnya berbeda-beda. Semakin banyak langkah kita, jejak-jejak yang kita tinggalkan, maka semakin banyaklah nanti yang hadir di hadapan Allah sebagai saksi. Secara tekstual. Tapi coba maknai ini secara umum. Apa yang kita tinggalkan, jejak kita di dunia ini? Ada orang yang sudah puluhan tahun meninggal dunia, tapi jejak mereka masih dikenang sampai hari ini. Betul nggak? Nama-nama mereka bahkan diabadikan di para sastra. Namanya fulan, ini ulama ini. Karya-karya mereka ada. Itulah jejak. Selama Anda menjadi seorang pemimpin, kemudian dia meninggalkan jejak-jejak yang baik, qaddamu, apa yang dilakukan, wa asarahum, dan karya-karyanya nanti akan hadir menjadi saksi. Masya Allah. Berarti makin banyak nih karya kita, makin banyak hal-hal yang bermanfaat kita tinggalkan untuk umat manusia, untuk kaum muslimin, maka makin besar nanti yang akan datang memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi al-muhafazah, menjaga, jaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajibnya ataupun yang sunnah-sunnahnya. Berbicara tentang sunnah, inilah momentum terbaik, Pak, di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan
adalah momentum terbaik untuk kita menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW. Siang kita wajib melaksanakan siang hari. Malam hari kita disunnahkan melakukan qiyam. Makanya sabda Nabi kaitannya dengan puasa ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, termaktub dalam kitab Sahihain dari sahabat Abu Hurairah. Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dalam hadis yang lain cuma redaksinya dirubah sedikit oleh Nabi. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bedanya hanya di sama dan qama. Artinya apa? Wajib dan sunnah ini harus seimbang. Harus dijaga. Ibarat dua sayap. Ya. Sayap pesawat berapa, Pak? Ya, umumnya dua ya. Sayap burung dua. Dua sayapnya terbang. Mengangkasa kita, terus mengangkasa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak salat tarawih? Dengan gampang berdalih, wajib enggak? Sunnah. Ya udah. Karena sunnah dia tinggalkan dengan dalil sunnah. Padahal Nabi dalam hadis itu menggabung ya, shoma dan qama. Siang hari kita berpuasa, malam harinya sempurnakan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, qiyamul lail. Apalagi kita kemudian menjaga ya, datangnya dan turunnya malam Lailatul Qadar, Masya Allah. Lailatun khairun min alfi syahr. 1 bulan. Tapi kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Bulan saja ada yang hari aja berkualitas, Pak. Ya, Allah berikan keistimewaan. Maka itu kemudian hamba-hamba Allah ada yang berkualitas. Ada yang 1 orang nilainya seperti 1000 orang. 1 pasukan ya, kekuatannya mengalahkan 1000 orang. Khalid bin Walid kata Abu Bakar, Khalid adalah rajulun ya'dilu al-farajul. Khalid bin Walid 1 orang. Tapi kekuatannya, keistimewaannya, kecerdasannya, kepandaiannya dalam strategi, Masya Allah, mengalahkan 1000 orang. Dan ini yang kita jaga. Yang wajibnya kita jaga, yang sunnahnya kita jaga. Sunnah tujuannya menyempurnakan. Ada yang sekarang yakin nggak? Sempurna nggak puasa kita ini? Siang hari puasa, menahan rasa lapar, rasa haus, dahaga. Sampai sore hari, ya Allah, Alhamdulillah. Kemudian kita merasa, Alhamdulillah, sempurna puasa. Belum tentu, Pak. Ya. Jangan-jangan puasa kita ini sama dengan puasa anak kita. Anak kita di siang hari sama adiknya berantem, Pak. Sampai nangis-nangisan. Kenapa? Rebutan mainan. Tapi dibilang, Dek, batal puasamu. Gak mau dibilang batal, Pak. Ada yang gak makan, ada yang gak minum, gak batal dong, Bang. Padahal barusan berantem, Pak. Cakar-cakaran sama adiknya. Dan sampai kualitas puasa kita ini sama. Karena kita gak yakinlah puasa ini sempurna, maka jangan tinggalkan qiyamul lail. Salat malam. Hari pertama itu, Pak, malam pertama Ramadan, saya mengimami di Jakarta Pusat. Satu masjid Paseban. Sufufakum, salat Isya. Wah, subhanallah. Itu yang namanya jamaah, Pak. Bismillah, itu masjid di pinggir jalan. Jalan Raya Paseban. Selesai sholat, saya tanya pengurus, gimana jamaah? Sampai di jalan-jalan tadi. Sampai di jalan-jalan. Itu malam pertama. Tapi jangan tanya malam 10 terakhir. Saya mengalami apa? Kemajuan. Cepat banget kita mengalami kemajuan kalau gini. Saya pernah mengalami kemajuan, Pak. Di mana tuh sahabat-sahabat kita, jamaah-jamaah kita yang malam pertama itu? Padahal semestinya kan kalau kita betul-betul memahami
keutamaan, keistimewaan, fadilah-fadilah setiap malam Ramadan ini justru mungkin seperti Masjidil Haram. Hari-hari ini orang sa'i, orang tawaf, subhanallah, membeludak karena mereka paham betul. Ya. Semangat ini yang harus kita bangun, pemahaman ini yang harus kemudian kita kuatkan. 10 malam terakhir ini justru inilah penentuan. Ibnu Taimiyah mengatakan al-i'tibaru bi kamalin nihayah la binaqsil bidayah. Segala sesuatu itu tolak ukurnya adalah di endingnya, bukan di awalnya. Orang Pak, kalau lari maraton bunyi peluit itu, tiba-tiba ada yang satu langsung melesat seperti anak panah. Terus jangan berpikir nanti dia pemenang. Betul nggak? Jangan menganggap bahwa itu subhanallah pas mulai start itu dia kayak anak panah melesat larinya. Belum tentu. Bisa saja yang santai-santai di awalnya itu mungkin, yang nanti kemudian pas di garis finish, di situ dah kemudian seperti kuda tuh. Makin dia kuatkan tenaganya, sebentar lagi sampai. Iktibarnya, ya, yang menjadi tolak ukur itulah nanti bagaimana. Yang menyentuh garis finish itulah yang pemenangnya. Mau di awalnya adalah mungkin ya biasa-biasa, lari maraton, lari jauh, ya jarak jauh, mungkin biasa-biasa dulu. Ya ada waktunya. Tapi yang satu nggak tahu strategi, langsung gas begitu. Kayak malam pertama itu penuh masjid kan? Penuh masjid. Tapi masuk garis finish, ya nggak tahu kemana. Sudah ada yang bergelimpangan. Mestinya nih kita kuatkan. Jadi sunnah ini adalah untuk menyempurnakan. Karena kita nggak yakin puasa ini sempurna atau tidak. Jangan-jangan pahala puasa kita itu kurang karena tatapan mata, karena ucapan, karena sikap, karena perbuatan, atau karena apa yang terlintas dalam kalbu kita. Inna sam'a wal basara wal fuada hati. Jangan-jangan pahala puasa ini berkurang gara-gara apa yang terlintas di sini. Ya Allah, sempurnakanlah dengan sunnah-sunnah. Sunnahnya apa? Qiyamul lail. Sebagaimana salat sunnah rawatib yang mengikuti salat-salat wajib, fungsinya adalah melengkapi, menyempurnakan, memperbaiki salat wajib yang kita lakukan. Kalau kita tinggalkan qiyamul lail, ya, maka bolongnya itu enggak ada yang nutupin. Ini al-muhafazah, menjaga, ya, menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk istiqdad kita. Subhanallah, ada yang sedang ibadah kembali kepada Allah. Dia sedang sujud kembali kepada Allah. Sahabat saya, guru saya, kiai saya, dia ketemu dengan saya di kantor Bulog. Dia mengatakan, "Nak, doakan ya, semoga saya ini meninggal dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan berdakwah." Saya masih ingat di kantor Bulog Pusat, Gatot Subroto, hari Jumat, ketemu sama beliau, ngobrol. Ternyata apa yang diminta kepada Allah itu Allah takdirkan. Ya, beliau berangkat dakwah ke Cianjur, sedang duduk seperti ini menyampaikan taklim. Ya, tiba-tiba beliau merasakan lemas, terjatuh, dibawa sama jamaah ke rumah sakit. Qaddarallahu wa ma syafa'al. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi doanya, harapannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka besar kemungkinannya Allah dengan kasih sayangnya, Pak. Allah cinta dengan kita. Allah sayang dengan kita. Allah enggak menginginkan kita kembali kepada Allah dengan membawa dosa itu. Allah enggak menginginkan. Allah itu suci. Dia menginginkan kita ini kembali ke dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Hanya kemudian kita diberikan Ramadan ini. Maka besar kemungkinan mereka yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah, Allah akan ambil mereka dalam keadaan kebiasaan yang mereka lakukan. Kalau kita biasa melakukan kebaikan, maka insya Allah Allah akan memanggil kita dalam senantiasa melakukan kebaikan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, semoga
muhasabah kita di pagi hari ini menjadi sebuah penyemangat kembali untuk menyempurnakan malam-malam yang tersisa. Nanti malam ke-26. Ustaz, malam ke-26 mungkin enggak turun malam Lailatul Qadar. Jangan berpikir seperti itu. Nanti kita akan melalaikan malam-malam genap. Akhirnya ada jamaah ahlul ganjil. Ya. Ini bahasa ini sering juga diucapkan itu sama gerakan-gerakan gerakan aki-aki masjid. Ya. Selalu datangnya malam ganjil. Nah, ini candaan dulu di kantor Bulog Pusat gitu. Jadi ada sahabat-sahabat yang sudah pensiun lama itu malam ganjil muncul dia. Datangnya malam-malam ganjil, jamaah-jamaah ya yang sudah pensiun datang iktikaf. Jangan. Nanti kita meremehkan malam-malam genap. Padahal itu rahasia Allah. Bisa saja kemudian siapa yang betul-betul ya taharru Lailatul Qadar, betul-betul menjaga, ingin bertemu dengan malam itu, Allah rasakan, ya dah turunkan bagi siapa yang betul-betul mau. Orang yang betul-betul mau itu pasti mantengin, Pak. Kalau setiap malamnya dari malam pertama sampai malam terakhir dia jaga ibadahnya, kira-kira terlewatkan enggak tuh? Enggak akan terlewatkan. Inilah taharru itu. Ya, semoga kajian kita pagi hari ini menggugah kita kembali, menyemangatkan kita kembali untuk menjaga malam-malam tersisa ini, insyaallah sampai sempurna Ramadan kita, puasa dan qiyam kita. Keluar dari Ramadan kita diberikan predikat oleh Allah, la'allakum tattaqun. Semoga Allah memberikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah waktunya sudah lewat, Pak Doni. Kita cukupkan, tidak ada tanya jawab ya. Karena saya lihat ini sudah kecapean. Karena malam 25, ya kan? Bergadang untuk menjaga malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan dari Allah untuk senantiasa menyempurnakan qiyam dan siyam kita. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.